Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 24241032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dipelajari pada mata kuliah pemrograman web yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Materi pertama ialah variabel, tipe data, operator, konstanta, dan komentar. Variabel digunakan untuk menyimpan data seperti nama, umur, ataupun alamat. Sedangkan tipe data itu menunjukkan jenis data yang disimpan seperti string, integer, float, dan boolean. Operator digunakan untuk melakukan operasi aritmatika, perbandingan, maupun logika. Dan konstanta adalah nilai yang tetap dan tidak dapat diubah selama programan berjalan. Sedangkan terakhir itu komentar digunakan untuk memberikan penjelasan pada kode sehingga lebih mudah dipahami oleh programmer lain maupun oleh pembuat program itu sendiri. Pada pertemuan kedua itu ada percabangan, yaitu if else bertingkat, switch, variable check, dan special if. Percabangan itu digunakan ketika program harus mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi, misalnya menentukan apakah pengguna berhasil login, menentukan kategori nilai siswa, atau menentukan suatu data. Dengan adanya percabangan, program menjadi lebih dinamis karena dapat memberikan hasil yang berbeda sesuai dengan kondisi yang diberikan. Terus pada ketemuan ketiga itu materi perulangan yang terdiri dari for, while, dan do while. Perulangan digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Selain itu juga terdapat break yang berfungsi menghentikan perulangan, dan continue yang digunakan untuk melewati suatu proses kemudian melanjutkan ke proses berikutnya. Perulangan ini sangat membantu ketika mengolah data dalam jumlah banyak. Materi pertemuan keempat itu form handling. Materi form handling ya. Form handling. Form merupakan media yang digunakan pengguna untuk memasukkan data ke dalam aplikasi. Misalnya form login, form pendaftaran, atau form buku tamu. Dengan form handling, data yang dimasukkan pengguna dapat diterima dan diproses oleh PHP, kemudian disimpan atau ditampilkan kembali sesuai kebutuhan aplikasi. Selain itu terdapat multi-form handling dan form login. Multi-form handling digunakan ketika aplikasi lebih dari satu form yang saling berhubungan. Sedangkan form login tentu berfungsi untuk memverifikasi username dan password agar hanya pengguna yang memiliki hak akses dapat masuk ke dalam sistem. Terus materi selanjutnya yaitu radio button, checkbox, combo box, dan text area. Radio button ini digunakan untuk memilih suatu pilihan, sedangkan checkbox digunakan ketika pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan. Terus combo box menampilkan daftar pilihan dalam bentuk menu, sedangkan text area digunakan untuk memasukkan teks yang lebih panjang, misalnya kritik dan saran atau alamat lengkap. Terus materi berikutnya yaitu array dan fungsi. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel sehingga pengolahan data menjadi lebih efisien dan mudah. Sedangkan fungsi merupakan kumpulan perintah yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu. Dengan menggunakan fungsi, kode program menjadi lebih rapi, singkat, dan dapat digunakan berulang kali tanpa harus menulis kode yang sama. Terus pada mata kuliah ini juga diterapkan pembuatan buku tamu berbasis web,
Aplikasi ini digunakan untuk mencatat identitas pengunjung secara digital. Di dalamnya terdapat form input data, proses penyimpanan data, serta tampilan daftar pengunjung. Melalui aplikasi ini, mahasiswa dapat menerapkan materi yang telah dipelajari sebelumnya seperti form percabangan, perulangan, array, dan fungsi. Terus pertemuan selanjutnya yaitu materi penanganan string dan tanggal. String merupakan kumpulan karakter atau teks yang sering digunakan dalam aplikasi web. PHP menyediakan berbagai fungsi string seperti menggunakan teks, menggabungkan teks, menghitung jumlah karakter, mengubah huruf kecil menjadi huruf besar, serta mengambil sebagian isi teks. Selain itu, fungsi tanggal digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu secara otomatis, misalnya tanggal registrasi pengguna atau waktu transaksi. Berikutnya adalah materi file dan directory. PHP dapat digunakan untuk membuat file baru, membaca isi file, mengubah isi file, maupun menghapus file. Selain itu, PHP juga dapat mengelola folder atau directory sehingga mampu menyimpan dan mengatur berbagai file yang dibutuhkan. Terus materi terakhir pada kuliah pemrograman web yaitu session, cookies, dan pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Session ini digunakan untuk menyimpan data sementara selama pengguna masih aktif menggunakan aplikasi, misalnya data login, cookies. Sedangkan cookies digunakan untuk menyimpan informasi pada browser pengguna sehingga data tertentu tetap tersimpan meskipun browser ditutup. Sedangkan Object Oriented Programming atau OOP merupakan metode pemrograman yang menggunakan konsep kelas dan objek. Dengan OOP, program menjadi lebih struktur, mudah dipelihara, dan lebih mudah dikembangkan ketika aplikasi semakin besar. Dari seluruh materi tersebut dapat disimpulkan bahwa programan web mengajarkan konsep dasar hingga konsep lanjutan dalam membangun aplikasi berbasis web. Menggunakan PHP, mulai dari pengolahan data, pengambilan keputusan, perulangan, pengelolaan form, pengguna array dan fungsi, pengelolaan string dan tanggal, manajemen file, hingga penggunaan session, cookies, dan pemrograman berorientasi web. Seluruh materi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam mengembangkan aplikasi web yang dinamis, aman, dan mudah digunakan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dipelajari dapat bermanfaat dan menjadi bekal dalam mengembangkan aplikasi web di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.